Allah menilai proses, bukan menilai akhir. Ya, Allah menilai prosesnya. Nah, sehingga agar kita seorang muslim terus bersemangat di dalam hidup ini dalam kondisi apapun kita. Yang keempat, agar senantiasa memperbaiki diri kita. Ya, agar kita terus memperbaiki diri kita untuk mencapai suatu tingkat yang sempurna dari sisi standar seorang muslim. Sekarang mungkin nggak sempurna, bukan cuma kita. Ya, para sahabat Rasulullah juga begitu mengalaminya. Datang Hanzalah kepada Abu Bakar lalu mengatakan, ya Abu Bakar, laqad nafaqtu, aku telah menjadi orang munafik wahai Abu Bakar. Wah, ini kan pernyataan diri ya, aku telah menjadi orang munafik. Kenapa kamu begitu? Karena ya, kalau sedang bersama dengan Rasulullah SAW di majlis menuntut ilmu, menyerap wejangan-wejangan dan nasihat dari Rasulullah, aku merasa imanku tinggi, ya kan? Tapi ketika sudah pergi pulang ke rumah, pergi ke pasar, pergi berkebun, ya, iman yang tinggi itu hilang. Kemana? Ya, itu. Ini kan adalah substansi dari kemunafikan. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Hanzalah, kalau itu yang kamu rasakan, saya juga sama. Dan saya yakin kita juga semua sama. Ketika sedang menghadiri majelis ini, kajian ini, kira-kira ada yang berpikir yang jelek-jelek? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Kalaupun ada satu kecil, kenapa? Semua fokus mendengarkan, ya kan? Memperhatikan. Tapi nanti bentar lagi ya, kalau udah kelewat dari acara ini, nah baru keluar itu langsung kepikiran. Ya, banyak sekali pikiran kita, ya, yang jelek-jelek. Itu dia. Nah, kata Abu Bakar, saya pun begitu. Nah, ayo kita ketemu dengan Rasulullah. Apakah ini adalah fenomena kemunafikan? Maka berduanya pergi ke Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, apakah seperti ini adalah fenomena kemunafikan? Dan Rasulullah jawabnya apa? Iya apa bukan? Jawabnya bukan. Ya. Rasulullah bahkan memberikan tantangan. Kalau engkau sedang bersamaku, imannya sama ketika sudah di luar, tingginya sama, maka lasafahatkum al malaikah, malaikat akan datang nyalami kamu. Ya, seakan-akan malaikat mengatakan, selamat bu, ibu sudah jadi malaikat. Iya gak? Karena yang iman yang gak kurang-kurang siapa? Malaikat. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa nyampe. Bukan berarti nggak bisa nyampe. Rasulullah memberikan pepatahnya, bal saatan, sedikit-sedikit, setahap-setahap, setingkat-setingkat, pelan-pelan, tapi ujungnya adalah nyampe. Oleh karena itu para ulama mengatakan, mana yang lebih baik, orang soleh atau malaikat? Ya, kalau nabi atau malaikat? Nabi. Orang soleh deh, orang soleh, wali Allah, orang soleh atau malaikat? Orang soleh. Kenapa? Malaikat nggak punya nafsunya, sehingga imannya terus stabil. Adapun orang soleh dengan rongrongan syaitan, dengan rongrongan nafsunya, bisa bertengger tetap di atas. Itu perjuangan yang butuh effort yang luar biasa, sehingga tentu orang ini lebih baik. Nah, yang kelima tentu kompetensinya setelah dari kajian ini adalah agar kita bersikap tenang di dalam menjalani kehidupan dunia dengan berbagai macam dinamikanya. Ya. Datang seorang anak muda ke majelisnya Sufyan bin Uyainah, lalu mengatakan, wahai Syekh, saya mau tanya, di taklim seperti ini, saya mau tanya,
Ada apa nak? Silahkan. Dia tanya, bolehkah seseorang melakukan bunuh diri kalau terpaksa? Bunuh diri kalau terpaksa. Itu pertanyaan. Bu-ibu boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Ya, itu pertanyaan fikihnya. Ya, jawaban fikihnya nggak boleh, walaupun terpaksa. Kalau makan bangkai boleh nggak kalau terpaksa? Boleh. Nah, berarti bunuh diri kalau terpaksa boleh nggak? Kok beda? Ya. Syekh Sufyan bin Uyainah kemudian mengatakan, ini anak-anak ini bertanya, sepertinya bukan butuh jawaban, tapi ada sesuatu. Maka taklim itu diteruskan, nanti pertanyaannya dijawabnya nanti di belakang. Ya, nggak dijawab saat itu. Setelah taklimnya selesai, baru anak muda itu terpanggil sini. Ada apa? Anak muda ini, iya, wahai Syekh, saya nanya itu karena saya diutus oleh ayah saya. Ayah saya di rumah sudah siap di tiang gantungan. Ayah saya di rumah sudah siap dengan tiang gantungan. Ya, tapi karena dia masih pengen taat beragama, ya, dia nyuruh saya untuk nanya, boleh nggak gitu. Tuh ya, kira-kira ya di zaman itu orang mau melakukan dosa aja dia nanya. Oh sekarang, waduh langsung aja. Coba kita praktekin. Nanti kalau mau berbuat dosa, nanya sama Pak Ustadz. Nanya, ya. Boleh enggak gitu? Ya, insya Allah ada jalan keluar. Ya. Jadi saya diminta sama ayah untuk datang ke majelis ini nanya. Ayah saya sudah siap di tali gantungan di rumah. Baiklah kalau gitu. Ayo kita ke sana. Kan jadi jalan keluarnya. Maka Sufyan bin Uyainah pun berangkat dengan anak muda ini ke sana, ke rumahnya. Kata anak muda ini, saya tunggu di situ, ya. Jangan menampakkan diri langsung ke rumah. Kenapa? Ayah saya mungkin langsung kaget kok bawa orang. Iya, langsung dia, ya. Langsung. Ya, maka anaknya datang duluan. Ya, apa kata saya? Ya, dia udah siap. Apa kata saya? Ya, kata saya mau langsung jawab, langsung ke sini. Langsung jawab. Tunggu sebentar aja. Ah itu. Intinya, ketika ditanya kenapa bapak, kata saya ini Sufyan bin Uyainah, setelah dikasih tahu, oke, Pak, tolong hentikan dulu sebentar saja. 5 menit saja dengarkan saya ngomong. Setelah bapak dengarkan saya ngomong, mau terusin juga nggak apa-apa. Fair kan? Fair, ya kan? Baiklah, ya 5 menit nggak lama. Ya. Lalu ditanya, kenapa mau bunuh diri? Dia bilang, usaha saya bangkrut total. Istri saya meninggal dunia. Anak-anak saya semuanya nggak ada, tinggal satu ini. Dunia runtuh, dunia kiamat, saya nggak nahan. Lebih baik saya mati. Oh, dia kata saya tidak mendapatkan musibah, ya, tidak ada orang yang mendapatkan musibah yang lebih besar daripada saya. Musibah saya paling besar. Itu dia. Akhirnya Sufyan bin Uyainah mengatakan, oh, enggak, musibah kamu itu kecil. Masih ada musibah yang lain yang orang lain rasakan, itu lebih besar daripada musibahmu. Maka diceritakanlah, cukup diceritakan 2 orang, Urwah bin Zubair dan kisah Imran bin Husain. Orang musibahnya luar biasa, tapi nggak sampai mengatakan musibah saya nggak kuat. Ya, musibah saya besar, saya nggak kuat, enggak, ya. Nah, baru dia dapat pembanding, ternyata banyak orang yang dapat musibah lebih besar dari dia. Tapi mereka itu hebat. Nah, nanti salah satunya saya ceritakan di sini, orang-orang itu. Jadi kita tetap tenang ya dalam menghadapi apapun. Bahwa ujian kehidupan itu ternyata bukan cuma musibah, betul kan?
Ya, wala nabluwakum apa? Bisyarri wal khair, akan kami uji kalian dengan keburukan atau musibah dan dengan kebaikan dan dengan kesenangan. Dua, iya kan? Maka ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, itu surat Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika kalian menolong Allah atau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian, akan memenangkan kalian dan menguatkan pijakan kalian. Nah, kalimat menguatkan pijakan kalian, ibu-ibu sekalian, maksudnya apa? Para ulama tafsir mengatakan, kalau sudah dimenangkan, sudah jadi pemenang, ya kan? Biasanya orang kalau sedang dalam keadaan terpuruk, kuat bersabar, betul gak? Tapi kalau sudah menang, sudah sedang keadaan senang, ya, sehingga banyak yang kemudian ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah nyata, ya, bagaimana iman itu mendatangkan kebaikan, ya. Seorang muslimah di subway, ya, kereta bawah tanah di kota London. Suatu hari dia izin untuk pergi ke rumah temannya dan pulangnya malam, di atas jam 12. Kata teman-temannya, kamu naik bis aja pulang, ya, jangan naik kereta, bahaya, di atas jam segitu tuh banyak penjahat, tapi dia harus pulang, ya, dan gak mau naik bis karena naik bis lama, ya, naik kereta cepat, ya. Akhirnya dia pun naik, ya, kereta bawah tanah itu. Dia turun dan tadi benar-benar sepi, gak ada orang, ya. Di gateway-nya, di tempat tunggunya itu kelihatan ada seorang lelaki, ya, dan dia masuk sendirian. Ya udah deg-degan, ya. Dia sebisa-bisanya berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baca Quran, ya, agar tidak mengalami cerita seperti yang didengar banyak terjadi kasus pembunuhan, ya, di tempat-tempat sepi seperti itu. Alhasil kemudian orang ini, ibu ini atau muslimah ini berhasil pulang ke rumah dengan selamat. Tapi di hari itu koran-koran memberitakan sebuah peristiwa pembunuhan di tempat itu. Setelah dilihat jamnya, selisihnya cuma 5 menit dari saat dia berada di tempat itu, cuma 5 menit, ya. Yang dibunuh ternyata seseorang dan pembunuhnya kemudian dapat. Orang ini heran, saya kan di situ, jadi selisihnya cuma 5 menit. Akhirnya dengan penasaran dia pergi ke kantor polisi, pengen tahu apakah pembunuhnya, pelakunya adalah yang saya temukan saat itu. Dan ternyata benar, pelaku pembunuhan itu adalah orang, ya, anak muda yang bersama dia di ruang tunggu kereta api itu. Masya Allah. Lalu wanita ini ingin nanya, minta izin ke polisi, saya mau nanya sama orang ini. Gak dikasih, saya minta sedikit aja, saya mau tanya. Akhirnya diperkenankan, dikasih. Dia tanya, Mas, kenal saya? Saya adalah yang bersama satu ruangan dengan kamu semalam. Oh iya, saya kenal kamu. Mas, kenapa kamu enggak menjahati saya, enggak membunuh saya? Orang ini mengatakan, bagaimana saya mau jahatin kamu, ya, kamu itu di belakang kamu ada 2 orang bodyguard besar-besar badannya. Subhanallah, ya, nggak berani. Rupanya itu wanita itu nggak ngelihat ada siapa-siapa, ya kan? Itulah Allah membantu, ya. Itulah Allah menolong, ya. Maka doa pagi kita, doa pagi dan sore itu adalah
Allahumma fazna min baini aidina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Ya Allah, jagalah aku dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dan dari arah atas, dan lindungilah aku dari kematian dari arah bawah. Ya, itu doa hebat dari Rasulullah SAW. Keimanan yang membuahkan, ya, keimanan yang membuahkan. Berikutnya, para umat sekalian, dunia ini sudah jelas, ya, tidak akan kekal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan. Surat apa? Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia ini fana, fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan tetap ada adalah wajah Tuhanmu, ya, yang akan terus. Nah, di ayat ini surat An-Nahl ayat 96 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma indakum yanfadu, apa yang ada pada diri kalian, milik kalian itu akan habis. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada pada Allah, di sisi Allah itu kekal, akan terus ada. Wala najziyannal ladzina sabaru, dan kami akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar, ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan itu yang lebih baik, enggak yang setimpal. Kalau yang setimpal, ngasih sedekah 1 juta, dibalas berapa? 1 juta dapatnya. Tapi Allah memberikannya ahsanu, yang lebih baik. Ahsanunya berapa? Di dalam surat Al-Baqarah, Ta'ala Imran juga dijelaskan. Adalah orang yang seperti apa? Menanamkan sebuah biji pohon, kemudian tumbuh dan memunculkan apa? 7 tangkai. Dari setiap tangkai ada 100 bijinya, sehingga dari 7 tangkai ada berapa? 700 pohon baru. Dari 1 pohon menjadi 700. Kira-kira berapa persen itu? Coba mau dihitung. Adakah investasi yang baik yang lebih baik dari itu? Dari 1 menjadi 700, ya. Kalau dari 1 jadi 2 itu 100%. Kalau dari 1 jadi 700 berapa persen? Banyak, ya kan? Banyak. Dan kita, nah Allah memberikannya begitu. Nanti di ujung sesi ini saya akan cantumkan hadis tentang orang yang terakhir masuk surga. Imannya sedikit, tapi Allah kasih balasannya banyak. Nah, sementara dunia, ya, itu ternyata lebih kecil daripada manusia. Ya, dunia itu, lebih kecil daripada manusia. Gak bakal nampung hajat manusia. Sehingga 5 miliar penduduk bumi itu berebut, bertengkar, betul gak? Kalau memang banyak, gak bakalan berebut, ya. Kalau makanan sedikit berebut gak? Berebut, ya. Kalau makanannya melimpah ruah, berebut gak? Enggak. Kenapa orang berebut dunia? Ya itu berarti membuktikan bahwa dunia itu sedikit. Makanya akan habis. Rasul Allah menyatakan yanfadu, bakal habis. Sekarang aja orang udah kesulitan minyak bumi, ya kan? Akhirnya berpikir bagaimana bisa mencari energi alternatif.
Ya. Ini makanan banyak atau dikit? Hah? Banyak kelihatannya, tapi kan orangnya juga lebih banyak. Pas-pasan kali. Iya. Ini makanan banyak memang kelihatan oleh kita, ya. Kalau untuk ukuran kita seorang banyak, tapi kan jamaahnya banyak. Ya, maka nggak heran doanya belum selesai udah berebut. Ini kan lagi berdoa nih, ya. Ya. Pada saat berdoa, ya itu baru amin amin amin, ya kan? Mulai langsung berebut, tuh baru ngangkat tangan langsung berebut. Ini suami siapa? Yo. Kenapa? Ya. Buat kita memang sendirian itu banyak, tapi kalau diukur orang banyak ya sedikit. Sehingga biar cenderung semua kita, ya kan, berebut. Betul nggak? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innana la nakhsha minkumul faqr." Kami tidak khawatir kalian miskin. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak khawatir umatku itu miskin. Tidak. Tapi yang aku khawatirkan justru adalah antubsata alaikumud dunya. Dunia dibuka selebar-lebarnya, fatatanafasu fiha, kemudian kalian berebut. Kama tanafasu, seperti orang-orang dulu berebut. Fahlakatkum kama ahlakathum, lalu kalian menjadi celaka, hancur seperti orang dulu juga hancur karenanya. Gitu. Jadi ya Rasulullah mengkhawatirkan umatnya itu berebut. Lihat ya. Nah, kenapa? Karena memang sedikit. Oleh karena itu, seorang muslim itu ya ditanamkan qanaah. Ridho dengan pembagian yang Allah takarkan untuk dia. Ridho. Agar tidak, kalau berebut begini pasti ada yang kesikut gak? Ada. Ada yang keinjak kakinya? Ada. Iya kan? Macam-macam deh kalau namanya berebut, ya kan? Ya. Ada tangan yang luka. Dulu saya waktu kecil suka nyari patahan-patahan singkong. Kan kalau singkong di kebun pada saat dipanen kan suka ada yang ketinggalan, iya kan? Ya. Nah, kalau suka begitu berarti namanya umurnya udah mulai tua. Saya ya suka cari singkong patahan-patahan di tanah itu setelah yang ini ditinggal, setelah ditinggal sama yang panennya. Beberapa teman ikut, ya dekat rumah itu, lalu digali, ternyata teman saya namanya Sarkowi, iya kan? Dia nemu gelangnya kuning, namanya anak-anak ya, usia 5 SD atau 6 SD. Dia pulang ke rumah, bilang, "Mak, saya dapat ini." "Ya Allah, ini emas." "Mas, ya, kamu lihat dari mana?" "Dari kebun." Itu se-RT, orang tumpah ruah ke situ. Coba, ya, mau apa? Iya, mungkin barangkali masih ada. Ternyata betul masih ada. Jadi orang itu cuma bisa masukin tangan ke dalam tanah itu, rupanya ada kotak, gitu, kotak. Ambil, ada yang dapat kepala gesper, ya, emas, ya, macam-macam banyak emas. Itu. Ada yang dapat tutupnya doang, tutup kalengnya, dan ada yang luka karena tergores di kaleng itu. Nah, jadi seperti itu dunia berebut memang. Oleh karenanya kita perlu
memahami tentang karakter-karakter dunia seperti itu sehingga kita paham. Kadang milik kita, kadang milik orang lain. Selalu berputar, berpindah-pindah, bergantian. Karenanya manusia selalu merasa kurang dan kurang. Itu wajar, sifat aslinya manusia seperti itu. Dan kita harus paham bahwa yaumun lana wa yaumun alaina, kata Abu Sufyan. Yaumun lana wa yaumun alaina. Hari ini buat kita, hari besok musuh kita. Bukan buat kita, untuk orang lain. Jadi selalu berpindah-pindah. Ya, dulu waktu kecil saya sekampung itu yang punya TV cuma satu. Kalau mau nonton TV ke situ, ke rumah itu. Rumahnya 2 lantai. Paling kaya di kampung itu. Ya, paling kaya. Lalu sekarang udah nggak kaya lagi. Ya, nggak kaya lagi. Drop. Alamiah. Sekarang orang-orang yang dulunya nggak kaya jadi kaya raya. Orang ini, keluarga ini, anak-anaknya itu jadi tukang parkir, ya, pinggir-pinggir jalan. Lihat bagaimana ya terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Kadang milik kita, kadang milik orang lain. Ya. Karena manusia selalu merasa kurang. Nah, kalau gelas ini adalah manusia, kalau gelas ini adalah kita, maka kita akan merasa saya kurang air. Betul gak? Saya kurang air. Selalu merasa kurang. Terus. Padahal udah mau penuh, masih bilang kurang. Oke. Itulah dunia. Dan gak mungkin dunia itu, air itu menjadi berlebih-leber. Gak mungkin. Gitu. Jadi, ya, apa yang Allah berikan kepada kita segini, kita ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nikmat Allah. Manusia kalau tidak disadarkan dengan agama, maka ini sampai luber pun akan merasa kurang. Mati. Akhirnya mati. Ya. Nah, oleh karenanya berebut. Tapi dunia, tapi akhirat nggak begitu. Ya. Akhirat itu ibarat ini luber. Ya. Luber. Sehingga adakah orang yang berebut? Enggak. Adakah orang yang merasa kurang? Enggak ada, karena sudah diluberkan. Allah Subhanahu wa taala diluberkan. Ya. Maka dikatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Allah siapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa, itu enggak jauh-jauh. Ya kan? Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepada orang-orang yang baik, yang menjaga dirinya, yaitu orang-orang yang man khasyiyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Gaib. Wajaa biqalbin munib, dan datang kepada Allah, maksudnya menghadap Allah dalam keadaan hati ya yang bertaubat, hati yang sangat baik. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke sana dengan sejahtera. Dzalika yaumul khulud, ini adalah hari yang kekal. Kemudian lahum ma yasha'una fiha, kalian buat mereka semuanya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki. Sekarang kalau saya tanya ibu-ibu, Bu, mau apa? Jawabannya mau apa? Ya, kalau kita mau catat itu daftar keinginan dari setiap orang kita butuhkan berlembar-lembar. Ya, betul nggak? Betul. Ya. Tapi ketika di Allah masukkan ke surga, Allah tanya hal yang sama, tamanna, ya kan? Berangan-angan, mau apa? Maka Allah SWT akan memberi. Kemudian waladaina mazid, dan kami punya lebih daripada itu. Punya lebih.
manusia sudah semua keinginannya, semua nafsunya dikabulkan, Allah masih punya banyak. Sehingga Rasulullah menyebutkan mala ainun ra'at, sesuatu nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, ya, wala uzunun sami'at, dan tidak pernah dengar, ya, nikmat seperti itu, bahkan tidak pernah terlintas di otak kita. Kata ibu saya, nanti surga kayak begini kali ya, gitu. Kenapa emang, Bu? Ya, saya ya kan sop, kemudian lalap-lalapan. Oh begitu sekarang, Mas? Ya Allah, ibu hidup di dunia sekarang ini kayak gini, mungkin nanti surga kayak gini kali ya. Iya kan? Nggak perlu masak, nggak perlu keluar rumah, semua makanan apa datang. Ilustrasi kayak gini buat orang-orang tua yang belum pernah ngalami, itu dianggap sebagai surga. Nanti di surga kayak apa? Lebih daripada itu, lebih, ya. Sehingga Rasulullah mengatakan satu buah apa namanya, satu buah apel untuk beberapa orang, ya. Ini dia. Oleh karena itu, innal muttaqina fi jannati wa uyun, orang-orang bertakwa itu berada di surga-surga dan mata air, ya, sungai-sungai. Udkhuluha bisalam, masuklah ke sana dengan penuh keselamatan, aminin, gak perlu takut gak kebagian, aman, ya. Wa nazana ma fi sudurihim min gil, kami cabut rasa permusuhan di hati mereka. Kenapa? Buat apa kita berebut, ya kan? Kalau dunia berebut akhirnya bermusuhan. Di akhirat nggak ada yang perlu berebut, semuanya serba suka, bahkan menjadi ikhwanan, saling bersaudara, ya. Ala sururin mutaqabilin, duduk di dipan-dipan saling berhadapan-hadapan. Kemudian la yamassuhum fiha nasab, tidak pernah merasa capek, mau makan sebanyak apapun, mau punya kesenangan sebanyak dan selama apapun, tidak akan pernah merasa capek. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidak ada konsekuensi hukum sama sekali, tidak akan pernah ada yang kena sanksi lagi dikeluarkan dari surga. Enggak ada, ya. Wasari, oh ini ya. Kemudian seluas apa? Seluas langit dan bumi. Nah ini perumpamaannya, tadi kan Al-Quran, ini hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ma matalu dunya fil akhirati illa matalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil islammi fal yanzur bima yarji. Perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat adalah seperti seseorang memasukkan satu jarinya ke dalam lautan lalu diangkat. Nah, perhatikan, lihatlah berapa banyak air di jarinya itu. Berapa kira-kira dibandingkan dengan lautan itu? Ya Allah, ya. Nah, oleh karena itu, apakah kita tega untuk, ya, menjadikan dunia ini berebut dengan yang sedikit yang ada di jari ini, lalu kita tidak mempedulikan lautan, nikmat yang luar biasa? Maka Rasulullah menyebutkan al-qayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu yang bisa menundukkan nafsunya lalu bekerja untuk setelah kematian. Itu baru orang cerdas. Karena ini yang perlu dikejar. Kalau yang ini, ya, kalimatnya adalah wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan ada bagianmu di dunia. Tapi untuk akhirat apa? Kejarlah. Aduh, ini lebih bang. Oke.
Ini orang terakhir masuk surga. Hadisnya sahih, perawinya adalah Imam Muslim. Kalau hadis sudah rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, saya ingin bacakan sini ceritanya. Wa huwa akhiru ahli jannati duhulan, adalah orang yang terakhir masuk surga. Seperti apa? Di sini. Oleh Allah diulur orang ini. Ini dia. Rabbi isrif wajhi anin nar, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Jauhkanlah saya dari neraka. Karena kalau orang terakhir masuk surga berarti sebelumnya di mana? Iya kan, nunggu di neraka. Ya Allah, jauhkanlah, keluarkanlah saya dari neraka. Fa innahu qad qasyabani rihuwa, baunya menyengat buruk dan membakar ya apinya. Fa'idullah, dia berdoa kepada Allah, masya, terus berdoa, ya Allah, ya Allah. Ya. Tsumma yaqulullahu tabaraka wa taala, akhirnya Allah merespon. Apa? Hal asaita in fa'altu dzalika bika antas ala ghairahu? Apakah nanti kalau aku keluarkan kamu dari neraka, apakah kamu akan meminta yang lain? Janji dulu. Dikeluarkan dari neraka, tapi jangan minta lagi. Sudah. Senang nggak? Senang dong. Ya Allah, ya Allah. Ya. Orang ini menjawab, fayaqul la as'aluka ghairahu. Ya Allah, saya nggak minta lagi, udah. Itu ada cukup. Keluar aja dari neraka. Untung nggak? Untung nggak? Untung. Ya Allah, dikeluarin dari neraka terus nggak dimasukin surga. Untung nggak? Untung nggak? Untung. Iya kan? Para ulama mengatakan, ya Allah, itulah saya, nggak apa-apa. Dimasukin, dikeluarin dari neraka dan nggak dimasukin surga, nggak apa-apa. Biarin. Hah? Ya udah, nggak dapat nikmat yang lain, udah duduk aja di emperan. Yang penting gak masuk neraka. Udah untung bener. Kata para ulama, mudah-mudahan saya yang itu. Kenapa? Mereka orang-orang yang amalnya banyak ternyata masih merasa, ya Allah, apakah saya selamat? Ya Allah, apa saya selamat? Oke. Fayaqul wa yuti rabbahu min uhudi rabbi min uhudi wa masak, masya Allah. Dan Allah mengikat kata-kata di itu dengan perjanjian. Janji ya, ditekan. Surat pernyataan, kamu tidak akan. Pegang janjinya. Iya. Masya Allah. Ya, akhirnya apa? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Akhirnya oleh Allah orang yang diangkat dari neraka. Allah senang. Ya. Kemudian fa idza aqbala 'alal jannah wa ra'aha sakata masya Allah yaskut. Tapi ketika dia sudah dikeluarkan dari neraka, dia ngelihat surga, dia langsung melongo, diam. Ya Allah. Ya. Akhirnya dia bilang, ay Rabb, ya Rabbku, qaddimni ila bab. Ya Allah, itu geser saya ke pintu. Ya Allah, pindahkan saya ke pintu surga, ya, pintu gerbang, ya, pintu surga. Fayaqulullahu lahu, maka Allah mengatakan kepadanya, alaysa qad a'taita uhudaka wa mathikaka la tas'alun dari hada? Bukankah engkau sudah tekan janji bahwa engkau tidak akan meminta selain yang tadi dikeluarkan dari neraka? Ya. Wailaka ya ibna Adam, ya, celaka kamu wahai anak Adam. Ma aqdaraka fayaqul, cepat sekali kamu berbohong. Cepat banget kamu, ya, ingin mengingkar janji. Fayaqul, ay Rabbi, ya Allah, yadullah hatta yaqulu lahu, ya kan? Terus minta tetap, pokoknya udah ngelihat surga itu, dia tetap minta mau dibilang apapun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, lalu Allah menyatakan,
Fahal asaita in a'taituka dzalika an tas'ala ghairahu. Mau janji kalau sudah dipindahkan ke dekat pintu kamu nggak minta lagi? Aduh, orang ini gimana caranya? Ya. Fayaqul la wa izzatika. Tidak ya Allah, demi keagunganmu. Sumpah, ya kan? Maka Allah mengabulkannya. Fayu'ti rabbu masya'allahu min uhud. Masukin, ya, deketin ke pintu surga. Nah, ketika masuk, para'a ma fiha minal khairi wassurur. Ketika sudah di pintu, ya Allah, kebahagiaan yang luas, ya, kesenangan yang berlimpah. Bisa nahan nggak? Saya yakin nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, akhirnya fayaskutu, dia melongok lagi, ya, terdiam. Ya Allah. Kemudian dia minta lagi, ya Rabb, adkhilnil jannah, ya Allah, masukin saya ke situ. Diulur oleh Allah. Orang terakhir, ya, orang terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, wailaka ya ibna Adam, celaka kamu, ya. Ma agdaraka, cepat sekali kamu ingkar janji. Orang ini menjawab, ay Rabb, la akunu ashqa khalqika. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau menjadikanku hamba yang paling sengsara. Melihat orang makan lalu kita ngeliatin doang, gitu sengsara nggak? Liatin terus itu, ya, kita nggak bakal tega, betul nggak? Kita nggak bakal tega. Lihat anak-anak kita makan lalu ada anak lain ngeliatin aja gitu, nggak tega, ya, nggak tega. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah kemudian mengatakan, Allah tersenyum di sini. Fala yazalu yad'ullaha hatta yadhakal. Allahu tabaraka taala, orang yang terus berdoa dan meminta, akhirnya Allah pun tersenyum, tertawa melihat orang ini, lalu mengatakan, udkhulul jannah. Baik, kalau gitu masuk. Setelah masuk, Allah ditambah tamanna. Minta apa? Ini selesai kayaknya, udah terakhir ya. Tamanna. Maka fayas alu rabbahu wa yatamanna hatta. Kemudian orang ini pun lancar menyebutkan keinginan-keinginannya, mau apa, dan hatta innallaha la yadhkuruhu min kadza wa kadza, sampai Allah kemudian membantunya untuk menyebutkan apa-apa yang belum dia minta. Kamu belum minta ini, mau nggak? Mau. Kamu belum minta ini, mau nggak? Mau. Disebutkan, dibantu oleh Allah. Ininya, ingatannya dibantu. Pernah dapat apa namanya, yang hadiah tiba-tiba jadi kaya itu? Ada. Yang dikasih uang harus belanja sekian menit. Ada yang dapat di sini. Betapa repotnya, ya kan? Dikasih uang sekian juta tapi harus habis dalam sekian menit. Sekitar 3 atau 4 hari kemarin ada itu program itu, saya di jalan macet, ya kan? Ya, ibu ini lari, ada ibu lari masuk, dia harus belanja. Ya Allah, itu orang pelit bener mau ngasih ya. Sampai dibatasi waktunya. Allah enggak. Minta apa? Dan dibantu, ditambah. Kamu belum minta ini, mau nggak? Kamu sampai terakhir, para umat sekalian, apa yang terjadi? Dzalika laka. Setelah segudang daftar keinginannya itu dicumponi, dikabulkan, Allah menyatakan dzalika laka wa mislahu, dan kelipatannya. Dan kelipatannya ini berapa? Kata Abu Hurairah, kala Abu Sa'id, asyhadu anni hafiztu, saya bersumpah
bahwa saya hafal dari Rasulullah SAW bahwa dzalika laka wa asyratu amsalihi, itu untukmu dan ini 10 kali lipatnya. Takbir, Allahu Akbar. Jadi ngasihnya nggak satu, nggak apa yang diminta, tapi dilipatkan 10 kali. Allah. Kira-kira apakah masih berebut? Gak mungkin ada. Apakah masih mengeluh kurang? Ada nggak? Gak mungkin ada. Ya, gak mungkin ada. Karena oleh Allah sudah dilipatkan 10 kali. Para umat ibu sekalian, itu orang terakhir masuk surga. Apalagi pertengahannya, apalagi atasnya. Sehingga gak kebayangkan ketika saya sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, ada anak muda di belakang saya, orang Arab, ya, nangis terus. Saya deketin, kenapa? Anak muda ganteng, kenapa kamu nangis? Bilang surga indah. Ya sebentar, saya sampai jam berapa ibu? Udah selesaikan sampai sini? Sampai 10:30 ya? Sampai 10:30. Baik. Ya, insya Allah seberapa jam lagi nyampe? Iya, nanti kan ada sesi tanya jawab juga. Tanya jawab ya? Iya. Baik. Ini bandingannya. Ini ayat wasbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa kana Allaha yabsutu rizqa liman yasha min ibadi. Orang-orang yang dahulu berangan-angan memimpikan punya harta seperti Qarun, tiba-tiba hari ini mereka mengatakan, seandainya ya sungguh Allah membagi rezeki kepada orang-orangnya sekehendaknya. Laula an manallahu alaina, kalau saja Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami, maka kami juga akan berakhir hayat kami seperti Qarun. Berapa kekayaan Qarun, Ahmad? Makanya tadi uang tadi teman saya itu, dan beli sepeda paling keren di kampung saya itu, paling bagus, baru sepedanya kita namain sepeda emas. Sepeda emas itu namanya harta harta. Berapa zakatnya? Kalau nemuin harta kayak gitu ada zakatnya gak? Ada. Berapa? 20%. Ya, 20%. Ya, keluarkan zakatnya. Nah, tapi karena Qarun ini kufur pada nikmat Allah, akhirnya fakhasabna bihi wa bidarihil ardh, kami benamkan dia ke bumi. Orang-orang yang kemarin kagum dengan harta kekayaannya, ini kata-katanya ini, ya, seandainya ya kami tidak diberikan petunjuk oleh Allah menjadi seorang muslim yang bersabar, yang tidak terpukau dengan kekayaan yang banyak itu, ya tentu kami akan berakhir dengan kehidupan yang sama, ya. Nah, dalam tafsir Tahrir wa Tanwir disebutkan makna ayat ini adalah bahwa mereka yang dulunya berangan-angan mendapatkan kedudukan seperti Qarun, ketika menyaksikan akhir yang buruk yang dialaminya, mereka menyesal atas angan-angannya untuk mendapatkan kekayaan seperti Qarun itu, sekaligus kagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian tersembunyi. Kemarin baru saja, kemarin masih berkuasa, hari ini sudah nyungsep. Demikian dibalik keadaan makhluknya. Mereka sadar akan kewajiban mereka untuk ridho dengan pembagian rezeki yang Allah bagikan. Oleh karena itu, apa itu ridho? Apa itu ridho, Bu? Rela. Nah, ini dia. Kalau KBBI, Kamus Besar Bahasa, ya, rela, ya, mendapatkannya. Dalam Mu'jamul Wasit, Mu'jam bahasa Arab, karena ridho itu adalah bahasa Arab, ya kan? Ridho disebut radiyahu wa bihi wa anhu wa alaihi ridhan.
waridaan, waridwan, ridwan, ya. Itu apa namanya? Kata-kata turunannya. Artinya adalah ikhtarahu wa qabilahu, memilih itu dan menerima dengan hati yang senang. Itu ridho. Menurut Syekh Ahmad Farid dalam kitab Mawaqif Imaniyah. Nah, baru kalau tadi kan secara bahasa, sekarang ridho itu secara istilah akhlak dalam Islam itu apa? Dikatakan ar-ridha huwa insyirahu sadri wa sa'atuhu bil qada wa tarku tamanni zawalil alam. Ridha adalah lapang dada dalam menerima takdir dan tidak berharap rasa sakitnya hilang. Maksudnya apa? Kalau orang kena sakit, dia ridho dengan sakit yang Allah berikan itu. Apa bedanya dengan sabar? Kalau sabar, nah itu kata para ulama, sabar itu wajib, ridho itu sunnahnya. Berarti ridho ada di atas sabar. Sabar itu sakit, tapi kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah saya. Itu sabar. Dia merasa sakit, kesakitan, tapi dia bertahan, ya, dia bertahan, tidak ngomong yang enggak, ya, tidak melakukan tindakan yang enggak. Dia merasakan sakitnya dan dia berdoa, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah hilangkan saya. Itu sabar, ya. Tapi ridho di atasnya. Dia tidak berharap rasa sakitnya hilang. Kenapa? Baik. Pahala motivasinya benar? Ada lagi? Oh, karena memang sudah enggak sakit, sudah tidak terasa sakit. Ya Allah, bukan enggak dirasa, enggak kerasa. Mau contoh? Ya, ketika Siti Zulaiha mengumpulkan ibu-ibu, ya kan, dikasih pisau dan buah-buahan. Bu, makan bu, ayo kita kupas. Lalu kata Zula, ukhruj, keluar kamu wahai Yusuf. Keluar kan? Apa yang terjadi? Sakit enggak? Enggak kerasa. Kenapa? Terpesona. Ya. Ada lagunya ya, Bu ya? Terpesona, ya. Mahada basyara in hadza malakun karim. Ini bukan orang, ini malaikat. Nah, jadi orang yang ridho itu mempertimbangkan salah satunya adalah terpesona dengan keagungan Allah, sehingga dia nggak ngerasain sakit, nggak ngerasa. Bahkan ya, karena di balik rasa sakitnya itu dia melihat keagungan Allah, itu hilang. Dia ingin terus melihat keagungan Allah, biar sakitnya gak usah diminta sembuh. Allah, itu ridho, ya. Karena ridho dapat mengurangi rasa sakit, bahkan jika semakin kuat, maka rasa sakit pun akan hilang. Mau begitu? Ya, mudah-mudahan kita nyampe ke tingkat itu. Nah, hadis Nabi SAW dari dalam Mu'jamul Kabir At-Tabrani disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yarda bi qada'i wa yasbir." Ada ridha dan ada sabar. Lihat. Man lam yarda, barang siapa yang tidak ridha dengan takdirku, wa yasbir ala, dan tidak sabar dengan ujianku, fal yaltamis rabban siwaya, maka cari Tuhan selain aku.
Ayo, mau nyari Tuhan di mana lagi? Ya. Hadis yang sama diriwayatkan oleh yang lain. Ya. Nah, kita lewatin aja yang itu. Nah, jadi takdir seperti itulah kita menghayati takdir Allah. Ya, takdir disikapi dengan ridha. Ya, akan melahirkan, akan terhindar dari kekufuran atas nikmat Allah, akan melahirkan keistiqomahan, kan, dalam beramal, dan akan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap jebakan-jebakan daripada ujian dan memunculkan kesabaran. Nah, ini baru kisahnya. Ada dua kisah. Pertama, seorang ibu, ya, seorang ibu ini ditinggal mati oleh anaknya satu. Suaminya datang, dia sambut. Lalu kata suaminya, tumben, mana anakku? Kata istrinya, sudahlah, sudah tenang, ya, sudah tidur dengan tenang. Lalu istrinya masak masakan paling nikmat. Lalu mereka makan bareng, ya. Habis makan, mana anakku? Kata suaminya, nanti anak kita udah tidur tenang, ya, jangan diganggu, ya. Istrinya pergi ke tempat hiasnya, dia berhias secantik mungkin, lalu istrinya menggoda suaminya untuk berhubungan suami istri. Mereka berhubungan suami istri. Begitu paginya, suaminya mengatakan, mana anakku? Istrinya mengatakan, Pak, kalau ada orang yang menitipkan sesuatu hartanya kepada kita dan dia pergi, kemudian orang ini datang lagi ke kita lalu menanyakan hartanya, apakah boleh saya menahan-nahan, nggak memberikan? Jangan, itu titipan, nggak boleh, berikan, ya, kasih. Lalu saya mengatakan, Pak, anak kita itu kan titipan Allah, kemarin udah Allah ambil. Ya, maksudnya iya, udah Allah ambil. Malam suaminya, ya Allah, tega bener. Nggak cerita, ya. Sholat subuh, maka dia pergi sholat subuh ketemu Rasulullah. Dia aduin tuh istrinya ke Rasulullah, ya Rasulullah, istriku tega bener, ya, sanggup makan bareng, sanggup tidur bareng dan berhubungan suami istri, ya, dan nggak cerita anak kami itu meninggal dunia, ya Allah. Nah ini Rasulullah SAW mengatakan, menjawab, la Allah an yubarika lakuma fi lail. Ada Rasulullah doain, semoga Allah memberikan keberkahan kepada hubungan suami istrimu semalam. Oh. Yang menyaksikan doa Rasulullah itu kemudian penasaran. Namanya Sufyan. Faqala rajulun minal ansar. Seorang Sufyan mengatakan, faqala rajulun minal ansar, salah seorang orang dari Ansar mengatakan, fara'aitu lahumatis ata auladin. Saya ikutin terus orang ini kehidupannya. Saya saksikan terus orang ini kehidupannya. Dan ternyata beliau dikarunia 9 anak dan semuanya hafiz Quran. Meninggal 1. Nah, ini satu lagi. Kita mungkin mengenal sahabat Rasulullah SAW, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Lama qadima Sa'ad bin Abi Waqqas ila Makkah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas nyampe ke Mekah, berkunjung ke Mekah. Wa qad kana kuffa basarahu. Dan saat itu beliau sudah matanya sudah buta karena sudah berumur, sudah lansia. Dan beliau adalah sahabat Rasulullah senior. Ya. Terkenal sekali doanya mustajab. Doanya mustajab.
Ini kalau berdoa, pernah beliau berdoa, ya Allah turunkan hujan di sini, jangan di sana. Itu hujan turun di sini, di sana enggak, karena musuh. Ya. Itu kalau ada orang yang kayak gitu, ibu-ibu, datangin rumahnya, bawain hadiah, minta doa. Nah, karena beliau ini dikenal seperti itu, maka orang Mekah yahra'una ilaihi kullu wahidin yas'alu. Orang Mekah tumpah ruah. Setiap orang minta didoain. Dan beliau nggak pelit. Ya. Beliau doain. Fayad'u li hadza wa li hadza, maka beliau berdoa untuk yang ini terus doain. Fakana mujabud da'wah. Abdullah bin Sa'ib mengatakan, maka kata Abdullah, ada seorang anak muda Abdullah namanya bin Sa'ib, maka aku pun datang ingin meminta doa. Tapi aku mengenalkan diri. Ini kan buta nih, nggak kenal. Fata arabtu ilaihi fa'arafani. Aku kenalkan diri kepada beliau dan beliau mengenalku. Beliau katakan, anta qari ahli Makkah. Kamu kan qari ahli Makkah. Maksudnya imam, ya. Fakultu na'am, maka aku jawab, ya, saya imam ahli Mekah. Maka kemudian dia katakan, ya udah, kamu mau didoain apa? Abdullah mengatakan, saya nggak mau minta didoain apa-apa, saya cuma ingin nanya. Apa pertanyaan kamu? Wahai sahabat Rasulullah, engkau berdoa untuk banyak orang, kenapa engkau tidak mendoakan dirimu sendiri agar penyakit butanya menjadi kan doanya mustajab, iya kan? Kenapa enggak berdoa untuk diri sendiri? Apa dia jawab? Fatabassama. Beliau tersenyum lalu mengatakan, ya bunai, wahai anakku, qada'ullahi subhanahu indi, takdir Allah buatku ahsan min mana kan? Maka itulah orang-orang yang akan merasakan nikmatnya iman. Telah merasakan nikmatnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, dan ridho kepada Muhammad sebagai Rasulnya. Gak mau ganti dengan yang lain. Nah, Anas mengatakan hadis dari Rasulullah, 3 perkara yang barang siapa memilikinya maka ia akan mendapatkan nikmatnya iman. Pertama, orang yang mencintai orang lain hanya karena Allah. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Dan orang yang lebih suka dilempar ke dalam ke dalam api daripada kembali melakukan maksiat yang sudah ditinggalkannya. Ya, jangan kembali lagi. Allah sudah menolong. Datanglah Abu Darda ke Madinah setelah lama meninggalkan kota Madinah, lalu boleh mengatakan, wahai warga Madinah, mengapa aku tidak melihat manisnya iman pada diri kalian? Masya Allah, demi Allah, seandainya beruang hutan dapat merasakan iman, pasti ia akan terlihat pada dirinya. Maksudnya apa? Kalau saja hewan-hewan itu bisa beriman, maka akan nampak gurat-gurat manisnya iman pada diri mereka. Selesai, alhamdulillah. Itu para ibu-ibu semuanya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini sebagai satu mukadimah ya, untuk mudah-mudahan kita bisa memperdalam wawasan kita. Hadanallahu wa yakum jami'an wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya yang begitu luas. Masya Allah, begitu banyak ilmu yang kita dapatkan tadi dari materi kajian yang disampaikan oleh Ustadz Imron. Salah satunya yaitu tentang ilmu tentang ridho, dimana ketika orang sudah ridho dengan ketetapan Allah, orang tersebut tidak lagi berharap rasa sakit terhadap takdir yang ditetapkan untuknya itu hilang, karena memang tidak terasa karena terpesona dengan keagungan Allah. Sebelumnya saya izin menyapa Ibu Kepala Sekolah yang sudah terhadir di ruangan ini, Ibu Anik,
dan juga kepada para peserta kajian yang baru bergabung. Mohon izin menyampaikan Ustadz, peserta kajian ini tidak hanya dari Al-Fitian School Tangerang saja, tapi ada juga yang dari umum. Ya. Selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab, di mana kita akan memberi kesempatan kepada 4 orang penanya. Untuk itu kami mohon bantuan kepada panitia untuk melihat 4 orang penanya tersebut. Kita kumpulkan langsung 4 orang pertanyaan, namun pertanyaannya nanti langsung dijawab satu persatu oleh Ustaz. Ya, silakan kepada para peserta kajian yang ingin bertanya. 1 ya, 2 kita kumpulkan dulu Bu Nia. Ibu yang pertama, yang kedua mana penanya kedua? Bu Nia dicatat dulu yang kedua. Yang ketiga, ada lagi yang ketiga, kita minta 4 orang penanya. Ibu yang ketiga, nanti diingatkan saja ya Bu, satu lagi. Ya, yang keempat. Ya, mohon dibantu diingatkan nanti saya jika lupa ibu-ibu penanya kita. Mikrofon mana yang ya, baiklah, kita persilahkan kepada penanya pertama. Ya, Ibu yang penanya pertama tadi, mohon disebutkan nama, jika dari Al-Fitian, sebutkan dari kelas berapa, jika dari umum, sebutkan domisilinya. Silakan Bu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Latifah. Saya tinggal di Tari ya Bu ya. Dari umum ya. Ya. Silakan Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatan untuk bertanya, dan kepada Ustadz Imran jazakallah khairan katsira atas materinya tadi yang sangat bermanfaat ya, terutama buat saya pribadi. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam sebuah hadis disebutkan bahwa manusia masuk ke surganya Allah tidak hanya semata-mata karena amal perbuatannya saja, tapi juga atas rahmat dari Allah SWT. Nah, berkaitan dengan hadis ini Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita beramal kebajikan dalam di dunia ini supaya amal tersebut tidak hanya mendatangkan pahala, tapi juga mendatangkan keberkahan, ridho dan rahmat dari Allah SWT. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Latifah dari Medang Lestari. Kepada Ustadz dipersilahkan untuk menjawabnya. Hadis itu benar ya, bahwa orang masuk surga itu tidak ada orang masuk surga itu dengan amalnya. Ya, kenapa? Kalau dengan amalnya kan harus sebanding. Iya ya, harus sebanding dengan nikmat Allah ya, dan dibandingkan dengan nikmat Allah satu saja bisa melihat, maka enggak sebanding ya, enggak sebanding. Maka Rasulullah menyebutkan hatta ana, sampai saya sekalipun ya, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin, kecuali Allah yang memberikan rahmatnya. Makanya tadi Allah memberi itu melebihi apa yang seharusnya ya, atau standarnya, enggak lebih. Oleh karena itu bagaimana amal kita itu agar tidak sekedar mendatangkan pahala ya. Seorang beramal mengharapkan pahala itu benar, normal, benar ya, tapi pahalanya berlevel-level. Bisa jadi nilai nominal yang disedekahkan sama, tapi di sisi Allah berbeda ya, tergantung motivasinya apa itu. Maka dari hadis-hadis Rasulullah, para ulama menyimpulkan amal yang paling afdal itu amal yang apa? Rasulullah ditanya ayu amalin afdal,
Amal apa yang paling afdal? Rasulullah menyebutkan sholat, ya. Nanti ditanya lain lagi jawabannya, nanti ditanya lain lagi jawabannya. Disimpulkan oleh para ulama, ternyata amal yang paling afdal itu adalah yang satu, adalah yang paling besar manfaatnya. Untuk kalau yang memanfaatkan amal itu hanya satu orang, ya segitu nilainya. Tapi yang memanfaatkan amal, yang mendapatkan manfaat dari amal itu banyak orang, maka itu lebih besar. Oleh karena itu, ya kan, ada orang yang sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi nilainya kalah dengan yang lain. Kenapa? Sholat dan puasa untuk siapa saja? Diri sendiri, ya, untuk diri sendiri. Tapi bersedekah untuk banyak orang. Oleh karena itu, para ulama ketika membahas misalkan mana yang lebih utama, ketika bangun malam, salat malam atau baca buku? Salat malam apa belajar? Salat malam apa belajar? Kayaknya berat dengan salat malam aja. Belajar lebih utama. Kenapa? Salat malam untuk sendirian. Belajar untuk siapa? Orang banyak akan mendapatkan pencerahan. Kalau bisa dua-duanya, yes. Ya. Maka Abu Hurairah, pencinta ilmu pengetahuan, mengatakan awsani khalili. Ya, kekasihku memberi wasiat kepadaku. Siapa kekasihnya? Rasulullah. Wasiatnya adalah an utira qabla an anam, yaitu melakukan witir sebelum tidur. Itu salat witir. Kenapa orang belajar terus? Belajar ditutup witir, belajar tutup witir. Itu ya. Jadi mana manfaatnya yang paling besar? Ada lagi, yang kedua adalah yang paling berat rasanya, bebannya paling berat, ya, yang paling memberatkan secara fisik. Masyaqqah, ya, apa kira-kira? Ke Mekah jalan kaki, ke Mekah naik sepeda, ada kan? Ke Mekah naik sepeda dengan ke Mekah naik pesawat. Ya dia naik sepeda bukan karena apa-apa, dia nggak punya duit, ya kan? Tapi dia jalanin. Nah, berbeda dong dengan ke Mekah naik pesawat, enak benar tuh. Ya, itu perjuangannya yang effortnya luar biasa. Itu ya. Ada lagi, ya tergantung resikonya. Amal yang paling berat, yang paling afdal adalah yang resikonya paling besar. Ya, kira-kira amal apa yang paling resikonya besar? Jihad. Resiko yang paling mahal yang dikorbankan kira-kira apa? Nyawa. Itu udah resiko yang paling berat. Maka amal yang paling berat adalah jihad fisabilillah, paling utama. Dari sekian itu, lihat mana prioritasnya, mana kondisi yang pas. Ada orang, ya Rasulullah, saya mau hijrah sekarang, mau pindah ke Madinah. Ya udah selesai, pindah ke Madinah. Kenapa? Kota Mekah udah ditaklukin. Ya. Kemarin kemana aja, gitu. Jadi momentumnya sudah lewat. Itu. Silakan pertanyaan kedua. Bagaimana Ibu? Sudah terjawab, baik. Dipersilakan kepada penanya kedua tadi untuk menyampaikan pertanyaannya. Sama seperti tadi, mohon disampaikan nama dan jika dari Al-Fitiyah sebutin dari kelas berapa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Yuyun dari Dasana Indah, Blok SP3 nomor 9. Alhamdulillah saya dapat informasi ini dari teman-teman di Permata Hati. Alhamdulillah saya bisa menghadiri kajian ini. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ustadz Imron, untuk orang tua, terutama ibu yang saat ini sedang sakit sudah 6 tahun, namun beliau itu
belum bisa ridho dengan penyakitnya ini. Padahal sebelum beliau sakit itu menurut saya pribadi sangat ridho dengan keadaan apapun gitu yang beliau terima dari Allah. Namun mohon bimbingannya, karena kalau terlalu menggurui seorang ibu juga kan mungkin kurang etis. Jadi saya sudah berusaha berdoa, mendoakan beliau, tapi untuk yang saya rasakan beliaunya itu belum bisa menerima penyakitnya, jadi kurang ridho. Bagaimana solusinya untuk membimbing orang tua biar ridho dengan keadaannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, dari Ibu Yuyun tadi tanya tentang ridho, tentang penyakit. Jadi standarnya jangan diangkat ke ridho dulu, ya kan? Disuruh sabar dulu tingkatannya, ya kan? Tingkatnya sabar dulu. Sabar itu kerasa sakitnya? Kerasa. Tapi tak. Itu ya. Nah, ini butuh nasihat, butuh bimbingan, ya. Bisa dibimbing dengan cara dikasih perbandingan, ya, dikasih perbandingan bahwa ibu sakit bukan cuma ibu, ya kan? Ada kalau ini 6 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Imran bin Husain yang tadi saya sebutkan namanya, sakit 30 tahun, gak bisa bangun dari tempat tidur, terus badannya tinggal kulit dan tulang. Setiap yang nengok, anaknya nengok, nangis pasti. Tapi Imran bin Husain mengatakan, nanya mana anaknya, kenapa kamu nangis? Saya kasihan lihat ayah. Ayahnya bilang, aku tidak seperti yang kamu duga, yang kamu sangka. Ayah kuat, luar biasa, ya. Ayah kuat. Nah, maka dia ceritakan ininya, referensinya, maksudnya sebabnya kenapa? Karena dia katakan manusia itu kekuatannya banyak. Fisik adalah salah satunya. Selain fisik ada lagi kekuatan apa? Hati. Jiwanya, ya kan? Kekuatan akalnya. Yang kalau fisiknya hilang, kekuatan fisik itu tidak ada, maka akan di-cover oleh kekuatan rohaninya. Dan itu dia. Jadi mungkin ya dibimbing untuk bisa menguatkan sisi rohaninya. Dibimbing untuk menyadari tentang di balik segala sakit itu Allah Maha apa namanya? Yasin wal Quran Hakim. Ya, Allah Maha bijaksana. Bilang Abah, ya, alhamdulillah dengan Abah sakit, Abah enggak kemana-mana. Dulu kan Abah kemana-mana terus, ya kan? Pergi kemana-mana belang-belang buana. Di tempat-tempat itu Abah punya istri. Sekarang Abah di sini, di rumah dengan ibu. Ya kan? Ini adalah saat-saat yang pas untuk mengkapar semua perbuatan-perbuatan yang. Maka sakit itu jangankan sakit yang berat, duri yang menusuk kaki kita adalah karena Allah, salah satunya mungkin ingin agar dosa kita hilang. Iya. Ya. Maka kalau seperti itu jadinya dengan sakit dosa kita hilang, maka ketika sakit kita bilang apa? Itu deh sudah. Alhamdulillah. Saya pernah praktekkan, ibu-ibu semua. Ini kita menceritakan nikmat ya. Menceritakan nikmat. Saya pernah ingin mempraktekkan bagaimana mensyukuri rasa sakit. Baru belajar hari kemarin, hari ini udah diuji. Diuji oleh Allah. Angkat triplek panjang berdua sama istri, tebal tripleknya diangkat begitu karena mau dipindah. Tiba-tiba anak kecil saya itu lari-larian, ya, ngeribetin, dan lepaslah triplek ini dari tangan saya dan menimpa jempol sebelah kiri, dan jempolnya sedang luka, sedang infeksi.
berdarah-darah sampai copot kukunya. Allah, saya ingat saya sedang belajar bersyukur pada Allah. Maka saya sadar, saya nggak mau marahin anak saya, nggak. Saya bilang, Alhamdulillah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan, ya Allah, berikan pahala sakit dan gantilah dengan yang lebih baik. Allah, nggak lama, ibu-ibu, nggak lama. Itu terjadi jam 9-an, jam sorenya, jam 3 sorenya Allah ganti. Seorang teman bilang, nelpon, Pak Imran, iya ada Pak, tumben ini, lama nggak pernah nanya, tolong kirim nomor rekening. Langsung diganti. Ngapain? Saya mau berbagi. Saya kirim itu. Ya Allah, dia transfer, ya Allah, transfer 15 juta. Ya Allah. Copot satu kuku 15 juta. Copot 2 kuku 30 juta. Maka orang yang sampai nyawanya hilang, Allah nggak kira-kira balas. Itu manusia. Allah, debu yang nempel itu mau dihitung. Debu yang nempel dihitung. Ya, Allah ingin memberi kita. Maka saya pikir, ya Allah, mungkin Allah ingin memberi sesuatu, tetapi amal saya sedikit. Gak ada amal yang dibanggakan, gak ada qiyamul lail, gak ada puasa, gak ada amal soleh. Maka caranya Allah kasih sakit, Allah kasih musibah. Allah ingin memberi, tapi jangan ada yang gratisan ya. Ya. Dan Allah ternyata luar biasa. Gak cuma itu yang dikasih, Allah kasih yang lain. Jempol yang udah rusak itu, kukunya ada numbuh kuku yang baik. Lukanya sembuh, kuku yang baru keluar cantik. Nggak bau lagi. Ya Bu, maka bimbing ibunya untuk bisa, ya, wa ma indallahi baqin, dan yang ada di sisi Allah lebih banyak lagi. Ya, itu baru dikeluarin dikit. Maka ketika dikeluarin dikit itu, seorang sahabat Rasulullah menangis. Ya, Abdurrahman bin Auf, jadi orang kaya Abdurrahman bin Auf itu. Begitu mau meninggal, belum menangis. Ditanya sama para sahabatnya, kenapa bapak nangis? Hidup udah seneng, kaya luar biasa. Apa? Ternyata apa yang beliau tangisi para umat? Saya khawatir, ya, saya khawatir. Nikmat Allah yang banyak ini adalah pahala akhirat yang disegerakan ke dunia. Nanti di akhirat habis, nggak ada lagi. Kenapa? Karena orang yang lebih baik dari saya ternyata hidupnya melarat. Mus'ab bin Umair, sahabat senior Rasulullah, duta Rasulullah SAW ke Madinah, meninggalnya di perang Uhud. Nggak punya kain, kainnya sepotong. Begitu mau dikubur, bagaimana cara nutupinnya? Kain kapannya? Tarik ke atas, bagian kaki kelihatan. Ditarik ke bawah, bagian atas kelihatan. Hartanya cuma itu. Maka ditarik ke bagian atas, kakinya ditutup pakai dedaunan. Ya Allah, sedih. Adapun saya ngeri. Nah itu dia.
tetapi Allah lebih besar lagi pahalanya. Ya, bimbing, ya, bimbing untuk menghayati sakitnya. Insya Allah rasa sakitnya berkurang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ya, demikian jawaban dari Ustadz. Bagaimana Ibu Yuyun? Sudah Ibu ya. Kita lanjut ke penanya ketiga. Kepada Ibu dipersilahkan. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, nama saya Ibu Aziza dari Umi ya. Saya tinggal di Indah, Blok SO 5 nomor 1. Ingin saya tanyakan tentang keikhlasan, Ustadz. Apa itu keikhlasan? Apakah ada kiat-kiat khusus agar hati kita benar-benar merasa ikhlas dan ridho apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah? Kadang-kadang di bibir bisa mengucapkan saya ikhlas gitu ya, tapi kita tidak tahu hati kita. Nah, bagaimanakah cara agar sesuai dengan keikhlasan yang sebenar-benarnya? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pertanyaan dari Ibu tentang keikhlasan ya Bu ya. Ya, silakan Ustadz untuk langsung menjawab. Ya, ikhlas ini memang mudah diucapkan tapi sulit untuk diamalkan. Harus belajar memang. Ya. Para ulama kita kayak Imam Nasai dan yang lainnya mengatakan dulu kami itu waktu belajar ya itu semuanya nggak pada ikhlas. Nggak pada ikhlas. Ya, ada yang belajar pengen dapat pekerjaan, ada yang belajar pengen ini itu nggak pada ikhlas. Tetapi kemudian setelah terus menerus belajar, akhirnya ilmu itulah yang membentuk keikhlasan kami. Itu kata siapa? Al-Imam An-Nasai. Jadi caranya adalah jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan tinggalkan pengajian. Ya, karena itu akan ilmu itu yang akan membentuk keikhlasan insya Allah. Dua adalah ya menghayati pahala keikhlasan yang Allah sediakan. Insya Allah apa yang hilang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang Allah siapkan. Dan yang ketiga adalah membaca kisah-kisah orang-orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Sehingga kita menjadi, oh ini banyak orang seperti ini. Kita mencontohnya. Ada ikhlas, makanya orang yang ikhlas disebut apa? Mukhlis. Tetapi Al-Quran menyebutnya mukhlas. Ada mukhlis, ada mukhlas. Apa bedanya? Ya, Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jubri mengatakan mukhlis itu ikhlas biasa, tapi mukhlas adalah orang yang sudah ikhlasnya itu luar biasa, udah nggak mikir-mikir lagi, udah refleks, ya kan, udah nggak ya apapun. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Mukhlas, dia dikatakan dia adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Itu untuk siapa? Untuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi kadang-kadang makanya akhlak itu disebut akhlak adalah jika sudah refleks. Kalau sudah refleks itu namanya akhlak. Kalau belum refleks maka masih belajar akhlak. Sama seperti pecah silat, ya kan? Kenapa diulang-ulang begini? Supaya bisa refleks. Biar apa? Muncul gerakan refleks. Ya, nanti ketemu musuh jangan sampai yang pakai jurus apa ya? Mikir dulu. Ya kan? Ya enggak. Itu baru belajar ikhlas. Kalau yang mukhlas itu sudah refleks. Ya. Enggak perlu diingetin, dia sudah otomatis. Ya. Udah otomatis. Enggak perlu dikasih nasihat lagi, kamu harus ikhlas karena begini-begini. Enggak, dia otomatis. Nah, itu dia mukhlas ya. Jadi tadi 3 paling enggak ya. Pertama, tadi apa? Ilmunya tetap
bertambah ilmunya, jangan tinggalkan majelis ilmu. Yang kedua adalah menghayati pahala keikhlasan yang besar. Dan yang ketiga adalah mencontoh suri tauladan dari orang-orang yang ikhlas. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Demikian jawabannya Ibu, apakah sudah terjawab? Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut ke penanya terakhir, kepada Ibu penanya yang terakhir. Dipersilakan. Silakan Bu, mohon disebutkan namanya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, nama saya Bunda Suhmani dari BPSO. Saya mau menanyakan, tadi sebenarnya hampir sama dengan ibu penanya kedua tentang orang tua yang sakit. Kalau yang ini saya tanyakan lagi, untuk menghadapi orang yang lebih tua, terutama orang tua yang selalu mengeluhkan segala sesuatu, misalnya tabiat suaminya, tabiat anak-anaknya, tabiat keluarganya, yang pokoknya sama dia itu nggak ada yang serak aja. Jadi kalau kita ketemu dia itu nggak ada pembicaraan lain kecuali mengeluhkan segala keadaan yang ada di diri dia. Jadi kita tuh jadinya bawaannya jadi ikutan kesel juga Pak. Jadi gimana solusinya supaya kita bisa menghadapi beliau tanpa menggurui beliau gitu. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, mengenai sifat mengeluh tadi Ustaz, silakan. Baik, ya. Dalam beberapa kondisi keluhan, aduhan, rintihan sakit itu Allah suka. Allah suka. Allah suka mendengar orang mengeluh. Maksudnya seperti ya, orang mengeluh, aduh sakit, aduh. Kenapa? Itu membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Sempurna dan ini hambanya lemah. Gitu. Sehingga dalam satu hadis disebutkan, jangan cegah orang merintih kesakitan, jangan cegah, biar aja. Ya. Allah suka dengan rintihan itu. Menunjukkan bahwa ini hamba. Dan dia adalah Allah, Tuhannya. Tapi rintihan dan keluhan itu ya kita buat yang positif. Ya. Agar tidak mengucapkan kalimat yang jelek. Agar tidak melampaui batas. Merobek baju, ya, membuka aurat, tangan. Ya, datang seorang ibu kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya biar sembuh. Apa sakitnya? Ayan. Sakitnya? Ayan. Dada. Rasulullah menghadapi ibu ini lalu mengatakan, wahai ibu, mana yang mau ibu pilih? Didoakan dan sembuh atau sabar dan masuk surga? Ayo. Gimana? Sama. Gimana tuh? Dua-duanya. Mau semuanya? Didoakan dan sembuh, nanti masuk surganya usaha lagi, ya. Atau ya bersabar, tapi langsung masuk surga. Karena rasa sakit itu pahala. Sakit itu pahala, Bu. Ya. Maka Umar bin Abdul Aziz mendapatkan rasa sedih dan sakit itu, dia bilang, saya nggak mau pegang sedih terus. Pahalanya banyak. Itu ya. Sadarkan tentang hal itu. Lalu ibu ini mengatakan, ya Rasulullah, baiklah, saya milih semua pemilih sakit, milih semua pemilih surga. Ibu ini pintar, cerdas. Dia bilang, ya Rasulullah, saya milih surga. Berarti mau untuk bersabar. Tapi ya Rasulullah, ini ibu ini pintar ya. Tapi ya Rasulullah, doakan saya agar jangan sampai pada saat saya kumat, saya tidak membuka-buka baju saya. Oh itu, ya udah, didoain yang itunya. Ya. Didoain yang itunya. Subhanallah, ternyata penyakit itu bisa di remote. Iya. Diatur. Iya. Iya. Jadi yang sakit itu sudah ada contohnya itu. Itu surga Allah. Surga Allah. Maka beberapa kategori sebagai syuhada adalah salah satunya adalah mabtun,
sakit di perut, ya, melahirkan, ya, itu. Cuma masalah kita adalah bagaimana kita menghayati surga. Nah, ajak, gitu. Bagaimana kita merindukan surga itu, sehingga seimbang rasa sakit yang dirasakan itu dengan motivasi yang muncul dari hal ini akan bisa mengobati. Nah, mengeluh itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah mengucapkan kata-kata yang jelek, yang dilarang. Ya, kadang kita memang juga, dan orang tua mungkin nggak mau minta, ya cukup dia itu bilang nanya, ini kamu beli di mana? Itu udah artinya minta, udah bawain. Iya, harus peka kan? Harus peka ya. Iya, harus peka. Ya. Dia nggak mau, ada orang tua yang nggak mau minta. Tapi anak itu kadang-kadang tega, ibunya, orang tuanya sakit pasti dimintain. Ya, nah, berbakti kepada orang tua di saat-saat seperti itu sempurna. Ya, sabar. Level orang tua dan orang tua kita kadang kan memang nggak terdidik, nggak sekolah, jadi ya, harus dipahami, disabari. Kasih cerita. Saya cerita dengan orang tua saya nih. Orang tua saya dulu nggak pakai jilbab ya. Iya. Itu ada masih foto-foto Kartinian gitu. Tapi pengen nasihatinnya gimana nih? Bu, pakai jilbab doang kan nggak mungkin. Saya hormati ibu saya. Maka saya beliin buku ya. Buku cerita fiksi, judulnya Fatimah Cencen. Siapa yang tahu itu begitu? Fatimah Cencen. Oh iya. Taruh, nggak disuruh baca, saya taruh aja di meja makan. Taruh di meja makan. Ibu saya kebetulan suka baca. Dia ambil itu, dia baca, dia nangis ya. Akhirnya dia nanya mulai, emang sepertinya gimana sih sebenarnya busana muslimah itu? Baru nanya. Nah, kesempatan dia nanya itu, baru saya masuk gini. Alhamdulillah sampai sekarang busana sudah muslimah. Dan ternyata mana buku itu? Buku itu dipinjam sama tetangga, adanya. Tetangga ketularan juga akhirnya. Buku itu muter-muter sampai sekarang nggak pernah ketemu. Jadi cari cara yang hikmah, cara yang bijak untuk menasihati orang tua. Nggak mesti harus keluar dari mulut kita, ya. Bisa keluarkan. Saya beliin HP ibu saya, udah tua, ya. Beli HP, Bu, ya. Tapi ibu harus lihatnya yang ceramah-ceramah ya. Udah. Maka tiap hari Adi Hidayat, ya siap. Pokoknya ceramah-ceramah. Masukkan buat dia. Wah ternyata ya orang setua itu pun bicaranya sudah banyak ya, maju gitu. Karena banyak mendapatkan masukan. Wallahu taala alam. Ya demikian jawaban dari Ustadz. Cuma tadi Ustadz sedikit tambahan. Tadi beliau menanyakan solusinya bagaimana ya kira-kira ketika untuk menghadapi ketika ada keluhan dari keluarga gitu. Baik, kita sebagai anaknya dengarkan keluhan itu. Dengarkan dan bersabar untuk menjadi pendengar yang setia. Oh iya. Nah, setelah itu ya kita buka, kita urai. Kadang-kadang hanya masalah cara berpikir yang salah. Oh, caranya berarti ya Ustaz. Ya. Cara. Kadang-kadang cara bersikap yang salah. Kita urai, ya. Dan ada kesempatan untuk misalkan memberikan masukan nasihat. Saat yang tepat sedang sakit memang. Iya betul. Ya, kita datang dengan membawa tangan, dan itu cukup baik, ya. Iya. Cukup mengena. Baik. Ya, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan awal. Iya, mungkin dengan mencari cara dan komunikasi juga ya Ibu ya. Demikian sudah selesai mohon perhatiannya para jamaah kajian. Mohon perhatiannya. Alhamdulillah sudah selesai kita di sesi tanya jawab dengan 4 orang penanya. Masya Allah pertanyaannya sangat menarik sekali dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustadz Imron. Dengan demikian materi kajian dan tanya jawab sudah kita lewati bersama.
di mana begitu banyak ilmu yang dapat kita bawa pulang. Salah satunya adalah ilmu tentang ridho, di mana ridho ini adalah di atasnya sabar. Dan orang-orang yang ridho itu dia menerima segala ketetapan Allah dengan lapang dada dan tidak berharap sakitnya hilang jika takdir itu membuatnya sakit. Karena apa? Karena dia sudah terpesona dengan keagungan Allah, sehingga rasa sakit itu sama sekali tidak dirasakan. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu ridho itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita masuk kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Imron. Ustadz mohon dipimpin Ustadz doa bersama. Ya baik, kita masuk kepada acara pembacaan doa. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 kulli dzambin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wala dhalan illa hadaitah wala asiran illa yasartah wala hajatan hiya laka ridan wala salahun illa qadaitah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami beranjak dari tempat ini kecuali telah Engkau berikan ampunan kepada kami, kecuali telah Engkau berikan kesehatan kepada kami yang sakit, kecuali telah Engkau berikan kemudahan kepada kami yang mengalami kesulitan, kecuali telah Engkau berikan hajat kepada kami yang memiliki hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Imron atas kesediaannya mengisi acara kami pada hari ini. Semoga berkah dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.